Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Hingga hari ini kita bisa berada dalam kajian rutin kita setiap hari Senin ba'da zuhur. Semoga sholawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada qudwah kita, uswah kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah, pada siang hari ini kajian kita akan mengambil tema bagaimana kita sebagai seorang muslim harus menjauhkan dari sifat atau dari perilaku bid'ah atau mengada-ngada dalam perkara yang baru dalam urusan agama. Kita penting ya memahami bahwa apabila kita sebagai seorang muslim ya menambah-nambah, mengurang-urang atau mengadakan hal-hal yang baru dalam urusan agama, itu adalah tertolak di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, mudah-mudahan materi kali ini memberikan manfaat ya, memberikan satu pedoman, satu panduan kepada kita, sekaligus juga memberikan motivasi agar kita senantiasa terus gemar mencari ilmu-ilmu agama, menimba ilmu agama. Kita makin banyak khasanah pengetahuan agama kita ya, dan ini sebagai bekal kita juga di dalam beramal, beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Baik ibu-ibu rahimakumullah, mari kita luruskan niat kita. Semata-mata niat kita adalah mencari ridho Allah. Kita berdoa, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ibu-ibu rahimakumullah, bahasan kita kali ini adalah tentang larangan berbuat bid'ah dan mengada-ngada dalam urusan agama. Sebagaimana kita sering membahas di dalam ta'lim kita bahwa salah satu syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah benar tata caranya atau sesuai dengan tuntutan syariat. Kalau tidak sesuai dengan tuntutan syariat, apakah itu mengurangi, menambah, melenceng, menyimpang seperti itu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kita melakukannya dengan tulus ya, atau ikhlas. Jadi memang kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sesuai dengan tuntunan syariat. Oleh karena itu memperhatikan bagaimana aturan syariat terkait dengan ibadah kita itu, nah itu memang harus benar-benar kita perhatikan agar kita tadi tidak keluar dari rel syariat, dan tentunya kita mengharapkan apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu rahimakumullah, bid'ah itu adalah sebuah kata yang tak asing buat kita semua ya. Tapi kadang-kadang kita belum paham sebetulnya pengertian bid'ah itu apa. Kita sering mengungkapkan kata-kata bid'ah, tapi kita sendiri sebetulnya tidak memahami. Sehingga tak jarang kondisi ini justru menjebak kita di dalam perselisihan yang tidak perlu. Ya, nah oleh karena itu sebelum diungkapkan lebih jauh ya dalil-dalil terkait dengan larangan bid'ah yang memang akan kita ambil dari salah satu topik dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebelumnya Umi ingin mengungkapkan beberapa definisi dari bid'ah itu sendiri ya. Ibu-ibu rahimakumullah, kata bid'ah sendiri itu tentu dari bahasa Arab ya. Ibnu Manzur di dalam bukunya Lisan al-Arab, jadi beliau ini memang spesial fokus di dalam bahasa Arab ya, sehingga sampai detilannya beliau memang banyak mengungkapkan definisi-definisi. Ini di dalam bukunya Lisan al-Arab ini Ibnu Manzur mengungkapkan bahwa akar kata bid'ah itu dari kata bada'a. Nah itu ya, bada'a yang memiliki memang beberapa banyak arti. Nah itu, ini bisa didefinisikan bisa juga dengan
arti kata membuat, memulai ya bada itu sesuatu yang baru. Nah, bentuk lainnya juga kadang-kadang disebut al-bid'atu yang berarti sesuatu yang baru. Nah, kalau tadi bid'un itu artinya membuat atau memulai yang baru. Nah, kata ini di dalam Al-Quran memang didapati ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 117. Nah, itu badi'us samawati wal ardh begitu. Nah, memiliki definisi apa istilahnya tuh Allah itu menciptakan gitu tanpa ada sesuatu hal yang terjadi sebelumnya, berarti Allah itu adalah mulai. Nah, seperti itu sehingga di sini dari tidak ada menjadi ada apa yang kemudian dilakukan oleh Allah. Nah, pada pengertian di atas berarti di sini bid'ah ini ya adalah segala hal yang sebetulnya tidak didahului oleh contoh sebelumnya. Nah, atau dengan kata lain bahwa membuat sesuatu hal yang baru. Nah, itu definisi secara bahasa ya, atau lugat dari apa yang diungkapkan oleh ulama terkenal ya, yang memang spesifik dalam masalah definisi-definisi Arab, yaitu Ibnu Manzur. Nah, sedangkan menurut syariat ya, jadi menurut syariat Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendefinisikan bid'ah ini ya, mengungkapkan definisi syariatnya bahwa bid'ah itu adalah pembaruan yang khusus dalam perkara agama, seakan hal itu merupakan jenis ibadah baru dan bagian dari agama, padahal secara hakikat maupun bentuk tidak ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa pembaruan yang khusus dalam perkara agama yang seakan itu merupakan jenis ibadah baru ya dan bagian dari agama, padahal secara hakikat maupun bentuk itu tidak. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan dalil-dalil ya, terkait dengan dalil-dalil bagaimana syariat memandang bid'ah ini. Berikutnya ibu-ibu rahimakumullah, kami akan mengungkapkan dalil-dalil baik itu dari Al-Quran dan As-Sunnah terkait dengan larangan berbuat bid'ah dan mengada-ngada dalam urusan agama. Yang pertama kita akan memulai dari dalil Al-Quran. Quran surat Yunus ayat 32. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Jadi yang namanya kesesatan ya, itu memang sesuatu yang tertolak, karena tidak ada ya sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Jadi kebenaran itu hanya satu ya. Demikian pula di dalam Quran surat Al-An'am ayat 38 Allah berfirman, Ma faradna fil kitabi min syai'in. Tiadalah kami alpakan atau kami lupakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Demikian pula dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Nah, jika kamu sekalian berlainan pendapat tentang sesuatu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah wa rasuli, dan kepada rasulnya atau sunnah. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa ini juga semakin menegaskan ya bahwa kalau kita ya umat Islam ini berlainan pendapat tentang sesuatu, maka memang harus dikembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam arti apa? Dalam arti rujukan kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan adat istiadat, bukan sesuatu di luar keduanya ya. Nah, sehingga kemudian ini merupakan penegasan agar kita tidak keluar dari rel kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, inilah ya untuk menjaga tidak terjadinya sesuatu hal yang bid'ah yang melenceng seperti itu. Makanya kita kemudian harus memperhatikan betul-betul rujukan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 153 Allah pun berfirman,
wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya yang kami perintahkan ini adalah jalan-jalanku yang lurus. Nah itu, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu, wala tattabi'us subula, dan janganlah kamu sekalian mengikuti jalan yang mana? Jalan yang lain, ya. Fatafarraqa bikum an sabili, karena jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu sekalian dari jalannya. Ini juga sama ya, maknanya bahwasanya kita itu diperintahkan untuk mengikuti jalan yang satu, yaitu jalan yang lurus, jalan Islam. Nah, jangan kemudian mengikuti jalan yang lain. Artinya jalan yang lain itu apa? Jalan yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus itu adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena syariat dari Allah itu merupakan jalan keselamatan. Bagaimana kemudian Allah menyiapkan kepada kita, mempersiapkan seluruh perangkat-perangkat aturan-aturan agar manusia kemudian mencapai keselamatan, mencapai ketumaninahan, kesejahteraan. Nah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita mencari jalan yang lain, jalan yang bukan Allah turunkan, bukan yang kemudian Allah buatkan, Allah gariskan. Itu namanya berarti kita mencari jalan lain. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am 153 ini, jalan lain itulah sebetulnya yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Ini yang kemudian mengambil jalan yang melenceng, mengambil jalan yang tidak diperuntukkan untuk jalan keselamatan, maka tentu nanti kita akan celaka. Nah, inilah ketika kita mengambil jalan yang lain, itulah yang namanya bid'ah, ya, karena kita mengada-ngada menambah sesuatu hal yang baru seperti itu. Karena itu berpegang teguhlah kita kepada tali agama Allah, berpegang teguhlah kita kepada syariat Allah yang bersumber dari dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir dalil dari Al-Quran, ya, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, ya. Ini sebetulnya yang dikatakan terakhir itu terakhir contoh-contoh, ya. Kalau diungkap lagi nanti lebih banyak lagi. Allah berfirman, qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mengasihimu, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dzunubakum, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni kamu sekalian dari dosa-dosa kalian. Nah, ini juga sama, ya. Jadi Rasulullah itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah, ya, yaitu Muhammad SAW, agar apa? Agar berkata. Ini maksudnya ditujukan kepada para sahabat, ya, perkataan Muhammad ini. Jika kamu sekalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ini fattabi'uni di sini adalah mengikuti Rasulullah SAW. Pada hakikatnya ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, maka itu mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariatnya. Jadi Allah dan Rasul itu satu paket, ya. Kalau kita mencintai Allah, maka dengan mengikuti sunnah-sunnahnya itu sama dengan kita itu melaksanakan perintah Allah juga. Sekali lagi, mudah-mudahan ini dalil-dalil ini memperkuat kita, ya. Bagaimana kemudian sebetulnya di dalam syariat juga sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengambil jalan yang lain, tidak boleh mengada-ngadakan sesuatu yang lain, tidak boleh pula melenceng dari apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ayat-ayat yang berkaitan dengan seperti ini banyak, ya. Bagaimana kemudian ajakan kepada kita untuk kembali kepada syariatnya, untuk kembali hanya kepada dua sumber yang tadi. Nah, akan tetapi cukup sekian dari dalil-dalil Al-Quran yang diungkapkan sebagai istilah itu contoh yang memperjelas kepada kita bahwa ini ada loh dalilnya dari Al-Quran. Keharusan kita berpegang teguh dengan jalan Allah, dengan jalan keselamatan, dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Berikutnya ibu-ibu rahimakumullah, kita akan menginjak kepada dalil-dalil dari as-sunnah terkait dengan keharaman dari bid'ah ini. Yang pertama adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah hadis yang paling terkenal ya, yang menyatakan tentang keharaman dari bid'ah yang sering diungkapkan oleh para ulama, atau kita kenal ya yang diungkapkan oleh para ustaz, ustazah ya dalam ta'lim ini. An Aisyah radhiyallahu dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Ini sudah mungkin beberapa kita hafal ya dalam hafalan dalil-dalil dalam hafalan hadis-hadis ya. Ini mengatakan bahwa man ahdasa fi amrina hadza, barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami ya, di sini ma laisa minhu fa huwa radd. Maka kalau kemudian itu tidak ada dalilnya ya, barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama yang di sana tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya, fa huwa radd, maka tertolak ya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada lagi hadis riwayat Muslimnya ya, yang kemudian mengatakan bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna. Nah ini juga sama ya, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan amalan, sebuah amalan laisa alaihi amruna, yang dia tidak ada dasarnya dari ajaran kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Hadis berikutnya adalah dari Jabir radhiyallahu anhu, berkata Jabir ya, bahwa pada satu hari bahwa Rasulullah SAW bila berkhutbah kedua matanya merah keras suaranya dan kelihatan sangat marah, sehingga seolah-olah beliau seorang panglima yang keras lagi kejam. Seraya bersabda, ini perkataan Rasulullah ya, bersiap-siaplah kamu sekalian pada waktu pagi maupun pada waktu sore. Serta bersabda pula, aku diutus pada saat-saat dekat dengan hari kiamat bagaikan dekatnya dua jari-jari ini. Beliau menghimpitkan jari telunjuknya dengan jari tengah. Nah ibu-ibu rahimakumullah, perkataan Rasulullah ini ya menunjukkan bahwa beliau ingin mengatakan bahwa beliau ya, Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi akhir zaman, karena dekat dengan hari kiamat, sehingga kerasulan beliau dengan hari kiamat itu ibaratnya tadi ya dua jari ini. Dan memang kita mengimani bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir ya, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bahwa adapun sesudah itu katanya, maka ketahuilah bahwa sebaik-baik keterangan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan sejahat-jahat perkara adalah sesuatu perkara yang diada-adakan, serta setiap bid'ah adalah sesat. Nah Umi ulang ya, ini inti dari hadis ini bahwa sebaik-baik keterangan adalah kitab Allah, artinya dari Al-Quran. Sebaik-baik hujah itu dari Al-Quran, dari kitab Allah. Kemudian sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW, dan sejahat perkara adalah sesuatu yang diada-adakan. Nah ini yang dikatakan bid'ah ya, dan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah ibu-ibu rahimakumullah, ini perkataan penggalan hadis ini menunjukkan bahwa betapa kita itu harus berpegang teguh kepada hujah ya, yaitu Al-Quran, kemudian kepada petunjuknya Nabi Muhammad yaitu as-sunnah. Dan kalau kemudian kita mengada-adakan di luar yang itu, maka itu adalah termasuk bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ibu-ibu rahimakumullah, ada satu hadis dari Abu Najih Al-Irbadi bin Syariah radhiyallahu an, berkata ya, Rasulullah SAW telah memberikan satu nasihat ceritanya ya kepada mereka ya, makanya di sini dikatakan Rasulullah telah memberi nasihat kepada kami, di mana nasihat itu mampu menggetarkan hati kami dan mencucurkan air mata. Jadi pada saat itu nasihat Rasulullah itu membuat
para sahabat yang mendengarnya itu bergetar ya dan mencucurkan air mata. Nah kemudian kami berkata, ya mereka ini para sahabat ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nasihat itu seakan-akan suatu nasihat yang disampaikan kepada orang yang akan ditinggalkan. Kemudian berilah kami wasiat. Nah beliau bersabda, ini adalah wasiat Rasulullah SAW ya ibu-ibu sekalian. Mari kita renungkan. Ini nasihat yang sangat-sangat berharga. Usikum bitaqwallah. Ini kita sering mendengarkan kata-kata usikum bitaqwallah. Artinya aku berwasiat kepada kalian bitaqwallah, dengan untuk takwa kepada Allah. Wasma'i wa ta'ah, dan agar selalu mendengar dan selalu taat. Jadi wasiatnya itu adalah untuk takwa kepada Allah, mendengar dan taat. Walaupun yang memimpin kamu adalah seorang budak hitam, dan sesungguhnya siapa saja di antara kamu sekalian yang dilanjutkan usianya, artinya usianya panjang ya, mereka akan melihat banyak sekali perselisihan di tengah-tengah umat. Oleh karena itu kamu sekalian harus berpegang teguh pada sunnahku. Sekali lagi ya, ini perintah dari Rasulullah SAW ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin mahdiyina, itu ya. Dikatakan bahwa kata Rasulullah, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Nah itu ya. Jadi kita diperintahkan untuk memegang sunnah Rasulullah dan sunnahnya para khalifah rasyidin. Siapa khalifah rasyidin? Nah ibu-ibu, kita sudah tahu ya, khalifah rasyidin itu artinya khalifah, pemimpin umat pengganti Rasulullah SAW, yang dikenal dengan 4 sahabat ya, 4 nama. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abu Thalib. Itulah khulafa rasyidin, pemimpin atau khalifah pengganti Rasulullah SAW yang dia khalifah ini memimpin umat menerapkan hukum-hukum dengan syariat Islam. Nah terakhir Rasulullah itu sampai kemudian melanjutkan wasiatnya, gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Maksudnya sunnahnya itu ya, saya harus berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah itu. Dan janganlah kamu mengada-ngada dalam urusan agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah ini juga adalah wasiat dari Rasulullah SAW kepada kita ibu-ibu, agar kita senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan tidak keluar, tidak melenceng, tidak mengada-ngadakan hal-hal yang di luar sunnah ya, hal-hal yang di luar sunnah. Karenanya penting buat kita juga mengetahui ya, selalu mengetahui, selalu berupaya untuk mencari tahu, mendapatkan tambahan ilmu, dan kita mengetahui banyak sunnah-sunnah Rasulullah, kita mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah yang kemudian harus kita lakukan. Nah inilah ya pentingnya kemudian kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, tentu dengan terlebih dahulu mengetahui, yang kemudian dilanjutkan dengan mengamalkan tentu ya sunnah-sunnah Rasulullah tersebut. Ibu-ibu rahimakumullah, semoga ibu-ibu masih tetap setia, tetap semangat menyimak kajian ini. Apabila ada di antara ibu-ibu yang mulai mengantuk, mulai lemas, silahkan ke toilet dulu, cuci muka ya, bahkan kalau bisa berwudu supaya kita segar kembali. Kita belum selesai, melanjutkan sedikit lagi materi yang akan disampaikan. Setelah kita mengetahui definisi dari bid'ah ya, yaitu mengada-ngadakan satu perkara baru di dalam agama, dalam urusan agama yang tentu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya dari sunnah Rasulullah SAW, maka kemudian yang harus kita pastikan adalah bahwasanya kita mengetahui amalan-amalan kita yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu menyangkut ibadah mahdoh secara langsung ya, maupun hal-hal pendukungnya, yaitu amal-amal misalnya terkait dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Jangan sampai kemudian kita melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menambah, dengan merubah
atau dengan tadi melestarikan sesuatu hal yang sebetulnya itu bertentangan dengan syariat, karena kita tidak mau kategori dari amal kita itu masuk ke dalam kategori bid'ah. Seperti halnya yang sering kita ungkapkan bahwa apabila amal kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selain ikhlas kita pun harus benar di tata cara di dalam ibadah tersebut. Sebagai contoh, ibu-ibu rahimakumullah, bab sholat saja. Kemarin kita sudah belajar juga dari bab wudu ya. Baiklah ya, dari mulai bersuci, dari berwudu, kemudian sholat. Ini hal-hal yang sederhana tapi apa istilahnya itu rutin ya, aktivitas kita sehari-hari. Nah, kalau kemudian sholat kita istilahnya itu apa? Sholat yang kemudian banyak menambah-nambah sesuatu hal yang tidak boleh sebetulnya dilakukan, ya tidak ada dalilnya, maka hati-hati. Kita dalam keadaan berdosa karena dengan menambah-nambah dari aturan-aturan sholat itu sendiri. Misal ya Bu ya, melakukan gerakan-gerakan yang tidak dibenarkan oleh syariat ya. Kemudian juga menambah rokaat, menambah bacaan yang itu tidak ada dinyatakan di dalam hadis, misalnya di dalam sunnah Rasulullah SAW ya, dalam dalilnya seperti itu. Nah itu tidak boleh. Nah jadi sedikit saja kita mereka-reka dari ibadah kita dengan menambah hal-hal yang bertentangan, maka jatuhnya pada dosa. Dan tadi sering sekali diungkapkan di dalam dalil-dalil itu bahwa setiap bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Maka mari kita cek ya, jangan sampai sholat kita, ibadah kita, wudhu kita gitu ya, itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat atau menambah-nambah sesuatu hal yang tidak ada sama sekali landasannya dari syariat. Kemudian aspek yang berikutnya, kalau tadi mahdoh, ini juga terkait dengan masalah kebiasaan kita gitu ya. Di masyarakat kita memang kulturnya itu, atau pada umumnya kita itu kan senang dengan banyak sekali istilahnya itu apa, melestarikan adat istiadat. Setiap adat istiadat yang tidak bertentangan, tidak bertubrukan dengan syariat, dan itu adalah kebaikan pada apa istilah itu, pada hakikatnya silakan saja ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah juga jangan kemudian memiliki satu pemahaman bahwa istilahnya itu apa, setiap adat itu buruk, setiap kebiasaan di masyarakat itu buruk, kemudian tidak boleh dipakai, bid'ah dan seterusnya. Tidak boleh juga kita memiliki atau menjudge seperti itu ibu. Kenapa? Karena tadi apabila misalnya ada kebiasaan masyarakat, apabila ada istiadat masyarakat yang itu tidak bertubrukan dengan syariat ya, tidak bertubrukan itu artinya apa? Tidak melanggar syariat, tidak kontra dengan syariat. Nah itu ya, dan itu adalah kebiasaan yang baik, dan itu bukan sesuatu hal yang kemudian diatur oleh syariat itu sebagai bagian dari ibadah, katakanlah ya seperti itu, yaitu tidak menjadi masalah ya. Ibadah mahdoh misalnya tidak termasuk dalam bagian ibadah mahdoh, maksudnya itu tidak menjadi masalah. Contoh misalnya begini ya, contohnya adalah misalnya kebiasaan kita di menjelang bulan Ramadan misalnya, kita terbiasa kalau mau bulan Ramadan itu masak besar, kemudian juga bisa jadi istilahnya tuh agak istimewa ya, ada daging dan seterusnya. Kemudian kita kasihkan, kita kirim kepada orang-orang spesial, kepada kerabat kita, keluarga kita ya, kepada orang-orang spesial, dan ini seperti sudah membudaya. Nah, apakah ini termasuk bid'ah? Oh bukan, ini bukan termasuk bid'ah gitu ya. Kenapa bukan termasuk bid'ah? Karena ini adalah tidak menyangkut dengan ibadah yang ada pengaturannya di dalam Islam. Kemudian dari sisi istilahnya tuh bersentuhannya dengan syariat. Nah ini tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Karena
pada dasarnya Islam itu memperbolehkan kita, bahkan menganjurkan kita untuk saling berbagi, untuk saling menyebarkan kebaikan. Dalam hal ini misalnya ngasih makanan. Jadi tidak ada tabrakannya dengan syariat. Maka jangan kita mengatakan bahwa ini adalah bid'ah. Wah, dari mana Rasulullah zaman dulu tidak ada tuh, sebelum puasa, sebelum bulan Ramadan misalnya membagi-bagikan makanan, nggak ada. Ya tidak akan ada, tidak akan mungkin ada, dicari ya misalnya Rasulullah melakukan hal seperti itu gitu. Nah, bukan berarti kemudian ketika hal ini ada itu seolah-olah mengada-ngadakan, karena ini bukan mengada-ngada dalam urusan perkara yang itu sudah ada keterangannya, sudah diatur oleh syariat. Sekali lagi ya, insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu bisa paham dan pada akhirnya kita bisa bijaksana mengomentari atau menanggapi fakta yang ada di masyarakat. Jangan mudah juga kita mengatakan itu bid'ah. Ibu-ibu rahimakumullah, memang pada akhirnya kita harus memiliki sikap arif dan bijaksana di dalam menghadapi adat kebiasaan masyarakat ya. Tidak lantas terburu-buru untuk menjudge bahwa semua adat istiadat kebiasaan masyarakat itu bertentangan dengan syariat ya. Nah, akan tetapi ya, arif dan bijaksana yang dimiliki, yang kita tampilkan itu juga berlandaskan pada pijakan yang benar, yaitu akidah Islam. Dalam arti bahwa kita pun harus memiliki prinsip, harus memiliki ketegasan, harus memiliki argumentasi yang jelas ya, sehingga kita kemudian bisa bersikap tepat terhadap penyikapan lah ya tadi adat istiadat dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Jangan sungkan-sungkan kalau kemudian didapati adat istiadat masyarakat itu bertentangan dengan syariat untuk mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang batil ya. Dan jangan sungkan pula kita mengatakan ya bahwa apa-apa yang batil itu tertolak di dalam agama. Nah, inilah ya menjadi pribadi muslim yang dia memiliki pijakan yang benar, memiliki sikap, memiliki prinsip. Nah, akan tetapi dia juga kemudian bijaksana di dalam menghadapi kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Maka kita sebagai seorang muslim pun perlu banyak ya khazanah ilmu pengetahuan agama tentunya ya, sehingga kita nanti bisa memilah mana yang kemudian sesuai seiring sejalan dengan syariat dan mana yang tidak. Ibu-ibu rahimakumullah, dengan tema pembahasan kita kali ini ya, yang kita membahas tentang bid'ah, semoga ini menjadi memotivasi kita semua agar kita memperdalam dan memperbanyak ilmu agama. Karena dengan kita mengetahui banyak ilmu syariat, kita mengetahui banyak tentang fikih, kita mengetahui banyak tentang syariat yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dalam hal ini baik itu mahdoh maupun ghair mahdoh, maka kita nanti akan semakin memiliki pijakan yang kokoh ya. Kita semakin memiliki pengetahuan mana saja yang kemudian Allah perintahkan, mana saja yang kemudian Allah larang, mana batasan-batasannya. Nah, ini semua menjadi bekal buat kita semua ketika kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam menerapkan ibadah untuk kita sendiri ya, maupun kemudian kita menghadapi adat kebiasaan yang ada di masyarakat, yang nanti kadang-kadang disinilah ya suka ada kaitannya dengan masalah bid'ah ini ya. Contohnya adalah dengan misal ya, bagaimana kemudian adat kebiasaan masyarakat ini sebetulnya bertabrakan, bertentangan dengan nas syara, dengan dalil-dalil syara seperti itu. Nah, kalau kita tidak memiliki ilmu pengetahuan agama, kita tidak memiliki pijakan yang kokoh ya. Nah, kadang-kadang memang terlalu banyak kompromi antara adat istiadat yang kemudian ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, disinilah diperlukannya bagaimana kemudian kita itu memiliki wawasan pengetahuan yang luas terkait dengan agama ini ya, sehingga kemudian kita nanti memiliki pijakan yang benar. Dan sekali lagi ya, dengan pembahasan ini pula
kita juga termotivasi ya agar kita semakin memperbaiki sikap kita ya, sikap kita untuk kemudian tadi bersikap arif bijaksana di dalam menghadapi adat istiadat, menghadapi kebiasaan-kebiasaan masyarakat, juga bersikap bijak ketika kemudian kita menghadapi perbedaan di tengah-tengah masyarakat, baik itu perbedaannya adalah perbedaan tadi kalau dikatakan masalah fikih, masalah mazhab seperti itu ya, maupun bisa jadi perbedaan-perbedaan prinsip di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin.